Abad itu kaum muslimin, yang terbayang bagi mereka itu adalah infak, yang terbayang bagi mereka adalah sebuah kebahagiaan, keselamatan di akhirat yang kekal dan abadi di sisi Allah tabaraka wa taala. Semua kita boleh klaim sekarang, kamu cinta Nabi, cinta Ustaz, cinta Nabi, cinta Ustaz, termasuk saya, cinta Nabi, cinta. Dapat tahunya besok di akhirat. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Amalur rajuli biyadihi. Penghasilan yang terbaik adalah pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang dengan tangannya sendiri. Wa kullu bai'in mabrur, dan setiap jual beli yang mabrur. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Pintu-pintu taubat kepada Allah terbuka sampai terbit matahari dari sebelah barat atau ketika napas sampai di tenggorokan. Alhamdulillah kita terasa walafiat. Oleh itu saya mengajak diri saya sendiri, kemudian para hadirin wal hadirat ataupun yang menyaksikan atau mendengarkan dimanapun berada, mudah-mudahan kesempatan yang kita tidak tahu tinggal seberapa ini dapat kita manfaatkan semaksimal mungkin. Amin ya rabbal alamin. Bersyukur kita kepadanya, kita masih bisa mendapatkan kebutuhan utama kita hari ini, itu salat maghrib di salah satu rumah Allah, tempat yang paling dicintai Allah. Kemudian kita lanjutkan dengan majlis yang juga dibanggakan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan majlis ini menjadi saksi kita yang meringankan kita di hadapan Ilahi ketika berhisab nanti. Amin ya rabbal alamin. Oleh itu saya mengajak sekali lagi kita untuk memperbaiki dan meluruskan niat kita selalu datang hanya karena mendapatkan ridha Ilahi. Adapun kebaikan-kebaikan yang kita dapat setelah itu semua tambahan, mudah-mudahan bukan menjadi tujuan utama. Mana tahu melalui majelis ini ada yang dapat menantu, ada yang dapat mintu, atau nomanggali dapat relasi, ya kan? Atau dapat kawan baru, atau lama baca nak bayar hutang basuh siko. Misal itu tambahan. Tapi niat utama kita tetap insyaallah liqamati sya'airillah, menghidupkan syiar agama Allah SWT. Kalau dapat tambahan-tambahan, alhamdulillah. Semoga itu sebagai busra atau ajilatu busra mu'min. Salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah menjadikan kita dengan izin Allah SWT mengikuti hidayah ini. Ketika kita membaca sirahnya, ketika kita mempelajari jalan hidupnya, kita dapatkan bahwasanya beliau adalah manusia yang sempurna. Lalu Allah gerakkan hati kita untuk melangkah mengikutinya, walaupun kita mungkin tidak sanggup seperti yang dilakukannya, tapi setidaknya ada niat kita, ada keinginan kita untuk tidak jauh-jauh dari langkah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan untuk itu kita kadang-kadang terpaksa menepis ajakan-ajakan yang mungkin memisahkan kita atau setidaknya menjaga jarak kita dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti jarak yang dijaga ketika musim pandemi. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, semoga salawat dan salam senantiasa terucap dari lisan kita, lahir dari cinta yang tertanam dalam sanubari kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, sebenarnya kita melanjutkan kajian Riyadhus Shalihin, tapi ada permintaan, bukan sponsor. Salah satu ustadz kita minta, permintaannya
saya kira juga patut untuk kita mengulang-ulang kaji kembali, khususnya di masa-masa seperti ini, yaitu tentang amar ma'ruf nahi munkar, bahwa itu adalah jalan menyelamatkan umat, bahkan menyelamatkan seluruh manusia. Amar ma'ruf nahi munkar adalah keselamatan yang menyelamatkan umat Islam, bahkan menyelamatkan seluruh umat manusia. Lakukan amar ma'ruf nahi munkar. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, kita dijadikan Allah sebagai umat terpilih, umat yang tertinggi, umat yang diberikan amanah terberat untuk menjadi saksi yang mensahkan atau tidak mensahkan. Kita dijadikan Allah SWT dengan umat yang terpilih, dan Allah berhak memilih dan menciptakan sesuai dengan kehendaknya. Wallahu yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Allah menciptakan apa yang dia kehendaki dan dia memilihkan. Ada tempat yang Allah pilih sebagai tempat yang paling mulia di permukaan bumi ini, Makkah Al-Mukarramah dan Al-Madinah An-Nabawiyah Asy-Syarifah. Ada masa yang Allah lebihkan dari masa-masa yang lain, seperti bulan Ramadan lebih mulia dari bulan-bulan yang lain. 10 malam terakhir dari bulan Ramadan adalah yang terbaik dari seluruh malam bulan Ramadan, dan Lailatul Qadar yang terbaik di antaranya, di antara malam-malam tersebut. Allah pilihkan pula hari-hari terbaik 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Di antara yang terpilih itu Allah pilih pula, yaitu hari Arafah yang paling utama di antara hari-hari pertama bulan Zulhijjah tersebut. Allah juga memilih di antara kitab-kitab yang dia turunkan. Ada Taurat, ada Zabur, ada Injil, ada Al-Quranul Karim. Maka Allah pilihkan Al-Quranul Karim untuk kita sebagai kitab yang paling utama. Allah memilihkan pula di antara hari-hari dalam sepekan yang terbaik adalah hari Jumat. Dan di antara manusia Allah pilih pula, Allah pilihkan pula para nabi dan rasul. Di antara para nabi, rasul dan rasul itu Allah pilihkan pula, yaitu 25 nabi dan rasul yang disebutkan dalam Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Dan di antara 25 itu Allah pilihkan pula 5 sebagai nabi ulul azmi minar rusul. Dan dari yang 5 itu Allah pilihkan pula Sayyiduna wa Habibuna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai yang paling utama. Nah, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, orang-orang yang terpilih tersebut, kemudian umat yang terpilih tersebut, Allah jadikan sebaik-baik umat dan sebaik-baik kitab. Apa yang membuat mereka terbaik? Karena Allah berikan ilmu yang sempurna, Allah berikan syariat yang sempurna, Allah berikan kelebihan yang sempurna. Oleh itu, maka kita karena lebih berilmu dari umat yang lain, karena Nabi kita, Nabi yang lebih berilmu dari Nabi-Nabi yang lain, maka umat ini dijadikan sebagai pengemban amanah yang besar. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian adalah umat terbaik
yang dikeluarkan atau yang diutus kepada manusia. Apa ciri khasnya? Karena kalian mengemban tugasnya para nabi dan rasul alaihimus salatu wassalam. Apa tugas mereka? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Yaitu kalian melakukan amar ma'ruf, nahi munkar, dan kalian beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, wallahu alam, didahulukan sifat amar ma'ruf nahi munkar dari perkataan wa tu'minun billah. Walaupun tidak mungkin kita melakukan amar ma'ruf nahi munkar kecuali dengan iman, menandakan bahwasanya wallahu alam bahwa amar ma'ruf nahi munkar adalah tugas utama umat yang terbaik ini. Kenapa? Para nabi dan rasul alaihimus salatu wassalam diutus Allah untuk membawa kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar. Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibu at-taghut. Dan sesungguhnya telah kami utus, kalau bahasa terjemah kami dulu di pondok, telah kami bangkitkan kepada setiap umat seorang rasul. Jadi setiap umat Allah utus kepadanya rasul, mungkin satu, mungkin lebih, dan umat yang paling banyak mendapatkan rasul adalah Bani Israel. Apa tandanya? Kalau kodok penuh mungkin dek panangkau. Dia panangkau. Jadi kalau sahabat orang Arab tangkau, mau tengok mana rasul banyak ke Arab atau ke Bani Israel? Berarti awak tidak ada rasul dia. Awak penuhi, alhamdulillah. Jadi ada yang mengatakan kenapa diutus kepada orang Arab nabi terakhir, apa ndak orang Indonesia buat lambui uangnya. Sana lambui. Ndak je lambui sana. Muslimin dan muslimat. Kata kalau orang Arab tu karakternya keras. Nah, bila orang Arab saja bisa menerima Islam padahal mereka keras, maka orang Indonesia yang karakternya lembut pasti lebih mudah menerima Islam. Alhamdulillah, Islam masuk ke negara ini atau ke bangsa ini, bangsa Nusantara ini dalam keadaan damai dengan tanpa peperangan dan dengan al-khuluqul karim dan akhlak yang mulia. Karena memang asalnya mereka orangnya lembut. Cuman tulah salah omo kena duadu. Itu masalahnya. Jadi karena ndak korek, mua dia atur de uang. Suang cendek kau mu je, cendek ka amu je. Ndak panjang no PQ ke dah. Suang bertumbuk semua dia amu je. Iya. Suang tumbuk semua dia amu je. Suang magang telinga ayah amu je. Dek terlampau lambut bonok. Jadi itu pula masalahnya kaum muslimin dan muslimat. Jadi kono adu. Allah musta'an. Sehingga tercatatlah bangsa kita bangsa yang paling lama dijajah. Apa sebab dia amu kana utau. Amu kana adu-adu. Jadi kalau lo kana utau, amu kana adu. Uang bertumbuk je nya kalau menang dan bagi hadiahnya. Anda nak dapat hadiah tak terfikir mosong dia biaya bobek banyak pun dah hadiah. Adik saya abang dah. Abang dah hadiah. Adik saya dah. Akhirnya kalah abang dah.
nyawan kalau nak utik godang pahala lah bilaju kan pada yang dah ada ambalan. Akhirnya kalah bang lah. Sedih intinya dibunuh doang dah. Inilah dia sampai doang. Allah musta'an. Jadi itu kaum muslimin dan muslimat. Jadi muhimmah, tugas utama adalah amar ma'ruf nahi munkar. An i'budullah, beribadahlah hanya kepada Allah. Ini ma'ruf. Bahwa semakruhnya ma'ruf adalah beribadah hanya kepada Allah, mentauhidkan Allah. Sebab kerusakan yang paling rusak, mungkar yang paling mungkar adalah wajtanibut taghut. Jauhilah at-taghut, segala sembahan selain Allah. Kaum muslimin dan muslimat, tadi kalau Allah sebutkan bahwasanya kita ini sebaik-baik umat karena memiliki sifat ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kemudian Allah ikutkan dengan perintah, wal takun minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Jadilah kalian umat yang menyerukan kepada kebaikan, yang melakukan amar ma'ruf, memerintahkan yang ma'ruf dan mencegah yang mungkar. Kemudian wa ulaika humul muflihun, dan merekalah yang mendapatkan kemenangan. Kata-kata al-muflihun dengan kata-kata al-khasirun itu adalah akronim kaum muslimin, kata yang saling berlawanan. Al-muflihun itu orang-orang beriman, al-khasirun orang yang tidak beriman, orang kafir. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Jadi orang-orang khasirun adalah orang-orang kafir. Al-mu'minun adalah orang-orang yang muflihun. Ma'asyar muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah SWT, semoga kita masuk dalam golongan wa ulaika humul muflihun. Dengan demikian, maka amar ma'ruf nahi munkar itu adalah tugas setiap orang yang ingin mendapatkan kemenangan. Orang yang mendapatkan kemenangan. Dan tandanya orang yang beriman, mengikut Nabi SAW, maka tidak boleh dan tidak sah seseorang melihat kemungkaran tetapi tidak mengingkarinya. Tidak melihat kemungkaran tetapi tidak mengingkari, ini tak sah. Walaupun yang terminim mengingkari dengan hati. Tapi kalau jenis lebih parah lagi sebaliknya, kalau kita ingkari kemungkaran, dimungkirinya kita. Karena ada orang yang selalu menyindir ahlul hisbah, yang senantiasa menghalang-halangi orang-orang yang melakukan amar ma'ruf nahi munkar, seolah-olah yang munkar itu ma'ruf baginya, yang ma'ruf itu munkar. Ya, seperti yang terjadi pada Bani Israel dulu, ketika mereka kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, was'alhum 'anil qaryati allati kanat hadiratal bahri idh ya'duna fi as-sabti idh ta'tihim hitanuhum yawma sabtihim syur'an wa yawma la yasbituna la ta'tihim, ila akhir al-ayat. Tanyakan kepada mereka tentang penduduk kampung yang dilarang untuk berburu atau mencari ikan pada hari Sabtu, dan pada hari Sabtu itu ikan datang main. Lalu mereka melakukan, dan selain hari Sabtu tidak datang. Lalu Allah menguji mereka dengan
Sebab karena mereka sering berbuat fasik. Jadi sebab sering melanggar itu akhirnya hukum menjadi berat. Karena sering terjadi pelanggaran maka hukum semakin berat. Kita kan juga begitu. Kalau lo mulu le pulang sekolah langsung pulang boleh mohon dah. Kan begitu? Hah? Kalau lambat pulang boleh mohon dah leh? Ndak, kau nantau lah. Kalau tambah je tuan kau leh, antau pun tidur bantiang sekolahnya. Kan gitu. Jadi akhirnya mereka karena sering melanggar, Allah uji dengan ujian yang berat. Sebenarnya tidak berat kalau mereka mau, tapi karena memang ruh biasa untuk berhilah, mencari alasan untuk tidak taat itu ada pada mereka. Lalu sebagian mereka berhilah bahwasanya kita tujuan, kan ini masuk dalam pembahasan yang hari ini disebut dengan fikih maqasidus syariah. Itu maqasid syariah. Fikih maqasid syariah ini tidak salah, tapi bila penerapannya salah bisa membawa petaka. Akhirnya orang dengan alasan fikih maqasid berusaha untuk mengelabui aturan syariat dengan tujuan meninggalkan aturan syariat. Ini berbahaya. Makanya tidak semua faqih bisa memahami fiqhul maqasid, karena kalau masuk yang tidak faqih ke dalamnya bukan menghidupkan fikih tapi mematikan fikih, menghancurkan fikih. Oleh sebab itu kaum muslimin dan muslimat, ini yang terjadi di Bani Israel. Mereka beralasan bahwasanya Nabi Allah Subhanahu wa taala melarang supaya, ini lihat, supaya ibadah Sabtu kita. Mereka kan sinagognya hari Sabtu, orang Nasrani hari Ahad. Awak nu kemudian tiba Jumat dapat. Gitu. Jadi Allah yang tinggalkan untuk kita. Dan Allah tidak ditanya kenapa kita dilebihkan, kenapa mereka dikurangi. Ya Allah sayang sama kita. Kenapa? Karena Allah yakhluqu ma yasha wa yakhtar. Ma'asyiral kiram yang dirahmati Allah. Mereka katakan agar ibadah kita tidak terganggu. Dan mereka tidak tanya ke rasulnya, tidak tanya ke ulamanya. Mereka yang membuat sendiri. Pada ulama masih ada, walaupun banyak di antara mereka yang juga menyeleweng. Ada ulamanya, tapi ada ulama yang istiqamah, tapi ada ulama yang tidak istiqamah. Yang istiqamah ilmunya diamalkan, yang tidak istiqamah ilmunya hanya untuk memuaskan. Ma'asyiral kiram yang dirahmati Allah SWT, akhirnya terbagilah mereka ke 3 kelompok. Kelompok pertama pelaku. Ya, kelompok kedua pendiam, yang mendiamkan. Kelompok ketiga melakukan kewajiban amar ma'ruf nahi munkar. Akhirnya yang pelaku tetap melakukan, yang dua ini berkelahi pula. Ya, ustaz ikut berkelahi gara-gara orang buat maksiat, ustaz perang podium. Ya, yang bikin masalah masyarakat, yang bikin pelanggaran umat, tapi yang berkelahi ustaz. Iya bang ya. Jadi ustaz bilang nggak apa-apa itu teruskan. Siapa yang bilang tidak boleh datang ke saya, misalnya ya. Ya. Lalu yang lain datang. Ini pelanggaran nyata kaum muslimin. Allah larang kita cari ikan, kok kalian cari ikan. Tidak ada Allah bilang supaya kalian tidak terkendala ibadah, nggak ada. Sebab mereka kan pasangnya hari Jumat, ya, ambil hari Ahad, tidak ada yang terganggu. Betul, secara logis, akademis, filosofis ya, lengkap, tidak ada masalah. Cuman masalahnya, apakah Allah mengatakan supaya kalian tidak terganggu? Tidak. Larangannya jangan cari ikan. Itulah kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Akhirnya antara 2 kelompok yang ini, ada yang mengatakan, yang melarang, yang lain mengatakan lima ta'iduna qaumanillahu muhlikuhum. Kenapa kalian melarang orang-orang yang kalau Allah memang murka, ya Allah akan binasakan, biarin aja mereka binasa. Mereka enggak tahu bila mereka dibinasakan yang ini ikut, yang diam ikut binasa.
Lalu apa kata yang mengatakan? Qalu ma'ziratan ila rabbikum. Kami hanya pertama supaya ada alasan di hadapan Allah. Ya Allah, kami sudah sampaikan. Ya Allah, kami sudah peringatkan. La'allahum yarji'un. Dan yang kedua, agar mereka mau untuk kembali. Ya, tujuan kita dalam amar ma'ruf tidak lain tidak bukan satu tanggung jawab, karena wajib. Ya, amar ma'ruf nahi munkar itu wajib, la yaqbalu ta'wil, tidak ada ta'wilnya, wajib melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Cuman ada yang nanti wajibnya ain, ada wajibnya kifayah, ada wajib ain, ada wajib kifayah. Dan ingat bahwa sebesar-besar kemungkaran adalah syirik, karena sebaik-baik yang ma'ruf adalah tauhid, seburuk-buruk kemungkaran adalah kekufuran, dan sebaik-baik yang ma'ruf adalah keimanan. Jelas kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Makanya kalaupun seorang, andainya kita sebagai da'i, sebagai ulama, sebagai ustaz, sebagai buya, yang ma'ruf yang harus ditegakkan yang pertama sekali adalah tauhid, dan yang mungkar yang perlu diperingatkan adalah asyirk. Karena apa? Karena sebenarnya kaum muslimin, bila tauhidnya tegak, bila imannya kokoh, maksiat dengan sendirinya akan mudah. Bukankah Nabi SAW setelah beliau menanamkan tauhid, menanamkan iman, turun ayat hijab, semua wanita merobek kainnya dan menutupkan ke mukanya? Namanya pidato lama-lama, tidak ada sosialisasi lagi, karena sudah tersosialisasi. Yang beriman itu adalah yang beriman pada Allah dan Rasulnya tanpa ragu. Dan ketika turun ayat tentang haramnya, innamal khamru wal maisiru wal ansab wal azlamu rijsum min amalis syaitani fajtanibu, sesungguhnya khamar, sesungguhnya taruhan, sesungguhnya al-azlam yang dinasib dengan anak panah, kemudian wal ansab, berhala-berhala, rijsum min amalis syaitan, najis, perbuatan syaitan, fajtanibu, maka jauhilah itu. Maka mereka sedang baru menuangkan air ini, tuak di dalam gelasnya dan diangkat mau ke mulutnya, datang berita pengumuman khamar sudah diharamkan, mereka tumpahkan. Bukan simpan di kulkas dulu, mudah-mudahan ada nasakh. Ya, bisa nanti dijual ke orang yang membutuhkan, karena orang Nasrani boleh minum, orang kafir boleh minum dan ini sebagainya. Enggak, mereka tumpahkan, yang di sini tumpahkan, ini ditumpah, bahkan tempat-tempatnya dipecahkan. Begini kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi maksiat itu sangat mudah. Sebagaimana amal saleh lebih ringan dilakukan dengan tauhid dan iman, demikian juga maksiat dan dosa insya Allah lebih ringan ditinggalkan ketika iman dan tauhid. Oleh itu berapa banyak di antara kawan ada yang cerita, ketika saya nak meninggalkan rokok dengan alasan kesehatan, saya punya alasan lain, Pak Dokter merokok juga. Ya tak? Kalau dengan alasan ekonomi, ti bos apa tu mokok 5 bungkus saya tambah kayu, tidak selesai juga ya. Dengan menjaga lingkungan, asok banyak di Rio, masa asok sekenek kone judenya di Rio banyak asap, tidak selesai. Baru enak ditinggalkan ketika Allah tidak menyenanginya. Karena apa? Di antaranya merusak kesehatan. Allah tak suka kita merusak badan kita. Yang kedua, mendatangkan mudarat bagi orang lain. Allah juga tak suka kita datangkan mudarat pada orang lain. Kemudian mendatangkan mudarat pada diri sendiri. Kemudian mubazir, karena menggunakan harta untuk sesuatu yang tidak berguna, namanya mubazir. Mubazir itu kawan syaitan. Akhirnya dengan mudah, karena semuanya ditaukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau alasan yang selain itu kurang kokoh. Makanya oleh itu kaum muslimin dan muslimat, sebaik-baik yang ma'ruf adalah tauhid, dan seburuk-buruk yang mungkar adalah syirik kepada Allah dan kekufuran kepadanya. Maka siapapun yang melihat kemungkaran berupa kesyirikan dan kekufuran, harusnya mencegah bukan mendukung, harusnya menghalangi
bukan menjadi motivatornya atau inspiratornya. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, barangkali hal ini khususnya pada hari ini orang tidak lagi segan-segan melakukan maksiat. Dan benar, maksiat kaum muslimin tidak boleh ada, apalagi dengan terang-terangan. Tidak boleh dilakukan dengan terang-terangan, karena kalau sudah terang-terangan, seperti zina misalnya, orang terang-terangan melakukan zina, bahkan menjadi acara yang sangat digandrungi, acara yang sangat digandrungi, orang bebas mengatakan saya begini dan sebagainya. Kaum muslimin dan muslimat, datanglah anda dari Allah. Allah berikan dalam hadis riwayat Ibnu Majah, Allah turunkan penyakit yang tak pernah diketahui oleh pendahulu kita dan tidak diketahui obatnya. Semoga Allah jauhkan kita daripada hal yang seperti ini. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Oleh itu, maka amar ma'ruf nahi munkar adalah sesuatu yang sangat kita perlukan, dan itu adalah sifat utama orang-orang yang berilmu dan beriman. Kalau berilmu tetapi tidak melakukan amar ma'ruf nahi munkar, berarti dipertanyakan ilmunya bermanfaat atau tidak, karena dia tahu munkar lalu dia diamkan. Maka ketika Bani Israel tadi, antara yang tahu itu berkelahi, lalu Allah kutuk mereka menjadi kera dan babi. Para ahli tafsir mengatakan yang tidak mencegah ikut terkutuk, yang mencegah alhamdulillah selamat. Kenapa? Karena mereka ma'dziratan ila rabbikum, kami sudah punya uzur di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika Allah turunkan azab, Allah Maha tahu bahwa si fulan dia tidak ridha, si fulan membiarkan, bahkan mencegah orang yang mengingkari kemungkaran. Berapa banyak kaum muslimin kita mungkin tanpa sengaja menjadi pencegah kemungkaran. Banyak orang yang ingin mencegah kemungkaran dan kita menjadi pencegah ini. Nas'alullah salamata wal afiyah. Ini akibat daripada tidak berilmunya tentang misinya sebagai seorang muslim dan muslimah. Kamu capek Nus ya? Baik, silakan azan dulu. Nah, setelah azan bebas gitu ya. Setelah azan bebas kita. Enggak lama-lama kami. InsyaAllah besok ada. Di para sahabat itu, kaum muslimin, yang terbayang bagi mereka itu adalah infak. Yang terbayang bagi mereka adalah sebuah kebahagiaan, keselamatan di akhirat yang kekal dan abadi di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Semua kita boleh klaim sekarang. Kamu cinta Nabi? Cinta Ustaz. Cinta Nabi? Cinta Ustaz. Termasuk saya. Cinta Nabi? Cinta. Kapan tahunya? Besok di akhirat. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Amalur rajuli biyadih. Penghasilan yang terbaik adalah pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang dengan tangannya sendiri. Wa kullu bai'in mabrur, dan setiap jual beli yang mabrur. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu.
Ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, apa gunanya kalau kita tahu bahwa tugas pokok kita sebagai orang-orang beriman adalah menegakkan pilar amar ma'ruf nahi munkar. Allah menyebutkan lebih dulu daripada iman dalam ayat tadi ketika menyebutkan kelebihan kita. Berarti itu adalah kelebihan, bukan kekurangan. Orang yang senantiasa menegakkan amar ma'ruf nahi munkar adalah orang yang punya kelebihan. Sebab dia satu punya kelebihan ilmu. Sebab dia mengetahui mana yang hak, mana yang batil. Yang kedua, dia merasakan nilai dari sebuah ilmu itu. Ada orang punya ilmu tapi tak merasakan nikmat dan nilainya, sehingga tidak tertarik untuk menyebarluaskannya. Karena ketika antum melihat suatu amalan saleh yang melahirkan banyak kebaikan, maka kita sangat tertarik untuk menyebarkannya. Dan tidak ada kebaikan yang lebih banyak pahala dan kebaikannya daripada tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita tertarik untuk menyebarkannya. Sebaliknya, tidak ada pelanggaran yang lebih besar daripada pelanggaran terhadap syariat Allah, terhadap yang paling baik tadi, tauhid Allah kepada Allah SWT. Maka orang-orang yang melakukan amar ma'ruf nahi munkar punya kelebihan ilmu, kemudian merasakan nilai ilmu itu sendiri, kemudian dia mengamalkan. Sebab berapa banyak kita ketika tidak mengamalkan ilmu, kita tidak percaya diri untuk menyampaikannya. Ya, orang yang belum bisa meninggalkan riba misalnya, saya kira tidak terlalu semangat untuk mendakwahkan untuk meninggalkan riba. Orang yang masih terbiasa untuk melakukan maksiat tertentu, saya yakin dia juga tidak semangat untuk berbicara tentang meninggalkan maksiat tersebut. Atau orang yang direndam atau tenggelamkan oleh hutang, dia juga tidak semangat membahas masalah hutang. Apa sabui awaqanai, ya begitu, tidak semangat. Makanya Imam Al-Hasanul Basri rahimahullah pernah diminta oleh jamaahnya. Beliau kan imam dan khatib di di Jami'il Kabir di Basrah, ya, imam dan khatib di masjid besarnya Basrah. Basrah tahu kan, di Irak sekarang, provinsi di Irak. Dia imam dan khatibnya, dan dia guru besarnya se-Basrah itu. Diminta oleh jemaah, ya imam, tolong sampaikan khutbah tentang keutamaan memerdekakan hamba sahaya. Tiap minggu diminta, tiap Jumat dituntut denang tu. Iyalah insya-Allah. Iya insya-Allah. Lah 3 bulan tak jadi-jadi. Baru setelah selesai 3 bulan baru beliau menyampaikan khutbah tentang itqur raqabah. Lalu yang tadi pengurus tanya kan, lah lama minta ke saya tapi apa kini boh, lalu sosok sebelah basi lo kan. Apa jawabannya? Ketika antum minta saya berkhutbah tentang itu, saya tidak punya uang untuk memerdekakan hamba saya, sehingga saya terpaksa mencari dulu, nabung, akhirnya dapat saya belikan seorang hamba saya mualurnya. Akhirnya saya merdekakan langsung. Nah sekarang saya baru yakin dapat nikmatnya memerdekakan hamba. Ketika saya yakin nikmatnya, saya merasa bersemangat menyampaikannya. Ya enggak? Membuang makan, mana makannya? Sitan lelama entahlah apa kan ya. Tak bisa. Tapi kalau lah biasa, lapor nak kau kenji, dia lah kodok lama ya kan, itu semangat. Begitu juga dengan tauhid ni. Siapa yang tak merasakan nikmatnya, iman tak terasa nikmatnya, ilmu tak terasa nikmatnya, tak pede untuk menyampaikannya. Bahkan cenderung mungkin hanya ni bahas masalah itu dia pocong umat dia. Misal
Mungkin kita tak akan semangat menyampaikan karena belum menikmati indahnya itu. Indahnya di atas sunnah Nabi SAW, indahnya mengamalkan Al-Quran sunnah. Tentu saja sebaik atau semampu yang kita lakukan. Kita tidak bisa memiliki sesuatu yang tadilah Imam Al-Hasan Al-Basri, dia belum bisa melakukannya, berusaha untuk itu baru dia semangat. Oleh sebab itu makanya mau'idhah Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala, ya, sebelum dia menangis orang duluan menangis. Karena seperti kata guru kami yang sering diulang-ulangnya, yaitu Syekh Muhammad bin Muhammad Mukhtar Syinqiti, saya sering dengar dari beliau, tapi di perkataan para ulama sebelumnya, ma kharaja minal qalbi waqa'a fil qalbi. Sesuatu yang keluar dari hati akan masuk ke dalam hati. Dan hati tak didustai kaum muslim. Hati orang beriman tak mudah didustai. Orang-orang yang beriman hatinya insya Allah bening, bersih. Dia tahu mana yang hanya kamuflase, mana yang hanya sekadar dekorasi, dan mana yang hanya sekadar retorika, dan mana yang sesungguhnya. Kaum muslimin dan muslimat, Imam Abdul Hasan Basri dia laksanakan dulu sehingga dia merasakan indahnya melakukan amalan memerdekakan hamba saya tersebut, sehingga dia bisa menyampaikan dengan yang penuh rasa dan orang pun merasa. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Tapi kalau tidak pernah makan situ tu segitu semangat, tidak semangat aja. Cita uang je punya kan, tayo tanda. Kasal lape kau kian tidak lama sebenarnya. Lawe besoknya kan. Nah, jadi kalau gitu. Tapi kalau sudah merasa, saya sudah berulang kali di situ. Sama dengan cerita orang yang umrah kan, pe umrah nya lama umrahnya. Alun lang tapi talanya ya. Kalau cito ni jauh loh jalan kakinya kan. Itu tak semangat. Tapi yang sudah sering pergi, jauh tambah lama. Jauh tambah lama sebab banyak jualan makanan lama. Serius kaum muslimin muslimat. Ya bagi yang suka makan ya. Dulu kalau ulang-ulang ke Jakarta, naik bis lewo lambat sampai. Apa sebab? Kodok bonti. Tiap bonti makanya bersyukur di Masjid Taubah. Allah jazakumullah khairan. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Memang tak lama. Tapi kalau tidak merasakan itu tidak. Jelas? Jelas? Jadi sama jauh mampu orang makan dan tidak pemakan. Ya, kalau berjalan kalau tidak pemakan siap-siap untuk menderita. Iya. Ada kawan ya kosan makannya sekali dua hari. Awak 3 kali sehari kan, tambahlah makanan apa boleh kudapan ataupun umur kawa kan. Ini enggak. Jadi sampai di perjalanan lah jangan seboleh kalau rakit tinggal air. Kalau boleh kan tinggal air kan? Kalau boleh ya. Nah. Jadi kaum muslimin coba boleh makan doa aja. Ya setengah jalan 2 jam lah ke depan dulu. Setiba di Jeddah lah makan goanya. Atau bersabar-sabar kan. Ya tiap sono lah gaung kan. Dia menjaga hati kawan kan tak lama makan sarang dah. Dia sampai ke Jeddah. Akhirnya bajodah. Asli bajodah. Sun dan kawan yang berjalan lain. Masih kan. Jadi kaum muslimin. Jadi dia tidak merasakan enaknya makan, tidak merasanya. Karena makan hanya sekali. Dia makan sekali 2 hari. Dia makan sudah itu spermitawi dia kan nak berhemat. Dari ndak nak witi nyawa sama gaji waknya. Nya sama beasiswa kami samanya cuma ninya nak baymek. Ya nak baymek. Tu dia kalau ada makanan ndak nak baymek dah wajah. Dan kalau untuk baju dan habisan baymek. Kalau untuk makan ndak amur, buku ndak jera. Tapi kalau untuk apa namanya? Baju cak lah. Alhamdulillah selama kuliah 2 lay bajuku jubarannya. 4 tahun. Iya, jubah sekolah 2 laynya. Yang dia lapar lah dia esai kan. Itu dah sebenarnya. Baju ni kan cukup. Cuman kalau makan apa lumba alhamdulillah. Jadi kaum muslimin. Sebab apa? Makan tu menyehatkan badan. Jangan malah biar ndak lah. Tapi banyak.
Yang kan tidak boleh kan berlebihan. Banyak boleh. Makanya Ibnul Baju gitu. Ketika Ibnul Jauzi mensyarah hadis tentang kalau nak makan juga kata Nabi kan sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk air, sepertiga untuk napas. Kata Ibnul Jauzi tidak bisa somo doang danyanya. Dan dapat situ tu je. Lebo-lebo somo uang kan lah dapat alasan. Jadi maksudnya sesuai dengan kapasitas masing-masing. Tidak bisa dah haji 2/3 haji dan 1/10 gak boleh kan, tidak boleh. Makanya kata beliau andainya makan sedikit itu menyebabkan seseorang tidak bertenaga untuk melaksanakan tugasnya mencari nafkah atau dalam beribadah, maka baginya harus makan banyak. Yang tak boleh itu oleh Nabi jangan berlebihan, walatus rifu, yang tak boleh mubazir. Jalirnya ini sudah nampak Ustaz banyak makan saja. Kamu kalau cici alasan banyak alasan dunia. Imam Syafi'i kan banyaknya makan kan, ketika nawu kan, ketika tidur ya litlah balita lo tidak masalah. Contoh tadi itu rumah jam 3 makan siang. Baiklah kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi siapa yang tidak menikmati, dia tidak bersemangat. Oleh sebab itu orang beriman, maka kata Nabi SAW, orang yang tidak mencegah kemungkaran kecuali dengan hati, itu adalah orang yang paling lemah imannya. Kalau dengan hati juga tidak ada iman lagi itu. Coba bayangkan, bisa haji jenis mana? Nah, kan man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Siapa yang melihat di antara kamu kemungkaran, rubah dengan tangannya. Ya tangan maksudnya ya dengan, kalau nyambut alat, pegang alat tu. Ya. Kalau nyana cilok, tangkuknya misalnya. Itu dengan tangan. Dengan kekuasaan. Tidak sanggup, tidak punya kuasa, pandainya bersilik pada awak kan. Ya dah. Maka bilisanihi, dengan lisan. Orang pandainya pada hebat pada awak lah. Ya, dengan lisan tidak bisa juga. Ya, akhirnya fabi qalbihi, dengan hatinya. Nah, bila dengan hati juga tidak, berarti tidak ada iman lagi. Maka orang beriman pasti tidak menyenangi kemungkaran. Nah, bila ada yang masih suka kemungkaran, berarti tidak ada imannya lagi. Apalagi kalau kemungkaran itu semungkar-mungkarnya kemungkaran. Semungkar-mungkarnya kemungkaran. Dianggap tidak mungkar. Berarti sudah menghilangkan keimanan. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat. Jadi orang yang mengingkari atau amar ma'ruf nahi munkar tentu punya ilmu bahwa itu mungkar. Kalau tidak boleh. Kita tidak boleh mengingkari kecuali yang jelas mungkarnya. Yang kedua, dia merasakan bahwa itu adalah ilmu itu bernilai, harus disampaikan. Yang ketiga, dia mengamalkannya. Ilmu yang diketahui dia amalkan. Yang ketiga, dia mendakwahkannya, ingin sampai kepada orang lain, karena orang beriman itu mencintai saudaranya. Antum bikin dosa, pedih hati saya. Sebab apa? Antum saudara saya. Antum sakit, saya sakit. Antum diazab, saya tersiksa. Jelas? Nanti ketika kita melihat saudara kita yang kita cintai disiksa, sakit tak hati kita? Sakit. Kecuali lu sama lu, gua semua enggak, kita enggak. Orang beriman pasti sayang. Makanya ahlus sunnah arham bil khalqi, arhamul khalqi bil khalq. Ahlus sunnah itu kata Imam Ahmad adalah orang yang paling penyayang kepada makhluk Allah yang lain. Jadi kita menegur orang, membenarkan orang, mengingatkan orang, itu bukan karena benci, jangan salah paham. Kau salah tahu yo orang bongi ke awak nak benci, ndak suka ke kaum muslimin, bukan. Justru orang-orang yang mendiamkan itulah sebenarnya yang tidak senang kepada kaum muslimin, orang beriman.
Mendiamkan saudara mencuri boleh? Boleh enggak? Mendiamkan saudara minum minuman keras boleh? Tapi kalau itu enggak boleh, mendiamkan saudara kita bikin sesuatu yang tidak dicontohkan boleh? Lebih enggak boleh. Atau merembet-rembet ke kesyirikan, walaupun itu jalan menuju syirik. Ini kalau dia usah perso. Ya kaum muslimin, innamal mu'minun ikhwah, orang beriman yang bersaudara itu kata Allah SWT. Kalau dia sudah melakukan kemusyrikan, tanggal imannya, melakukan kekufuran, tanggal imannya, maka jangan sampai itu tanggal dari saudara kita. Ingatkan. Yang tidak ingat istilahnya ibaratnya kok Jawa di Ambon, kok dokek di Kokong. Tidak amunya dongon masuk ke Toba misalnya kayak kajian awak dongon di radio ya, dongon di TV. Ini kadang banyak kalau dokek ndak amu kira dokek bak bangkai aun apa nomor Jawa bak bungo nya don cen itu kira dongon dek ceramahnya telah boswa iko seninya ndak amu ya cak datang Jawa. Jadi kok Jawa di Ambon kok dokek di Kokong ikon ndak boleh lah ya, karena sayang. Tuan-tuan, ada orang berbisnis, tentu di haji mosong itu akan tak kicuang. Dia dah pandai haji buat, tu nak entah buat, ngonyosnya tak sok. Ustaz tentu Ustaz sabut ni jelas, pasti mesti. Dan saya ambong, saya ni bagaimana cinta saya ke antum semakin kuat saya ingin memperbaikinya. Tapi semakin lemah azam saya untuk memperbaiki saudara kita. Jadi menyebutkan ini salah, menyebutkan ini benar, itu bukan karena benci, jangan salah paham. Itu adalah karena kita sayang. Nah, kalau memang betul antum punya alasan yang benar dengan dalil dan hujjah, alhamdulillah, kita merasa senang pula. Alhamdulillah, apa yang antum buat itu Rasulullah buatnya. Oh, dia berarti dia tak tahu tu kasih tu siapa perawi? Imam Bukhari ni. Imam Bukhari perawinya gitu. Tu dicek Bukhari tak subuh kira. Nah, ada macam itu ke? Ada itu. Pokoknya Sahih Bukhari tu jemaah anggo oleh kan. Awak nak sibuk jadi dia. Ada orang nelpon dan bos sudah ceramah share kan. Telpon malam setnya. Ada hadis bunyi ke janikonya. Ada seorang sahabat bernazar memerdekakan hamba sahaya. Sudah itu tidak terpenuhi nazar donyanya. Tidak terpenuhi nazar. Datang ke Nabi nya. Nya Nabi, beko ang solat je kami. Tu sudah solat salam langsung pergi pintu mah. Siapa nan tagak sebelum selesai buat zikir mo samo, berdoa mo samo, beko tangkoknya sapi dunya. Nya nazar membeli sapi tu kan, itu kan ditangkok. Iko kalau rawahul Bukhari, riwayat Imam Al-Bukhari. Dan dek lapanala tambat baca Sahih Bukhari kan belajar ni. Dawak dak apal tak tagu kan. Mulai tak buka Sahih Bukhari di awal sampai akhir lihat. Baca laju. Indak lo bosur. Batanyong lo kek sirang gele ke Madinah. Indak junyi nawur. Akhirnya untuk hati-hati bertanya ke share Google kan. Memang share Google kan lebih habis gitu ya. Bertanya lah share Google. Indak juga nawur. Berarti Bukhari mana guys? Kita kenal lah dan waktu kajian mustalah hadis kan bahwa naskah Sahih Bukhari itu kan banyak. Ya, yang sampai ke kan riwayat Abu Zar Al-Harawi. Yang sebenarnya yang paling lengkap adalah riwayat Al-Firabri, tapi yang mu'tamad banyak di Al-Harawi. Yang jadi situ nawo kan, wah bertanya-tanya lah ke Google kan, tak tahu dia. No results, tak ada hasil pencarian. Abang sahabat berarti tak Bukhari imam gak orangnya, tapi Pak Bukhari kan. Jadi kaum muslimin dan muslimat. Jadi berapa banyak kadang-kadang yang seperti ini. Kalau jelas keliru seperti ini kan jangan banyak yang ditangkap doang sudah ternyata Nabi mimpin zikir itu awak lu sudah tulis gara-gara hadis riwayat Bukhari tadi.
Jadi apa tu pas hati-hati jawab. Soalnya kan salah menyalahkan waktu soalan kan apa je kan. Nah. Terus tanya bisa dah menghubungi ustaz ni privasi ustaz lain kalau dapat kan sampai dah kalau tontonnya. Ya kalau bisa hubungi tu bertanya dulu. Sudah itu boleh menanya. Baiklah kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi yang seperti ini kalau kita sayang tak kita biarkan. Tapi kalau penyenyol nak kena kosong dah, itu umat Islam tak boleh seperti itu. Baiklah kaum muslimin dan muslimat, waktu lebih. Apa manfaatnya secara ringkas? Apa buah daripada menegakkan amar ma'ruf nahi munkar itu? Secara garis besar. Ini kalau didetail panjang. Yang pertama adalah menegakkan tauhid tadi. Sebab di saat amar ma'ruf nahi munkar tegak, ya, tidak ada yang berani keluar dari jalur. Dulu di zaman Umar bin Khattab ada seorang pemuda tidak masuk dalam pikirannya orang hadis-hadis Nabi, khususnya masalah takdir kan, tidak masuk orang. Akhirnya bokeh Umar jolen tambah tak jolen aja kan. Akhirnya ambil dia Umar pelapa apa namanya umbui korma tu apa namanya tandan ya, tandan laba buah kan, tandan dia dilacuin kayaknya dia beberapa kali. Apalah dulu berpikiong ni. Esok dia boleh lihat datanglah. Alah masuk. Aulunnya li Amirul Mukminin ni. Lacik lah dia. Dia lacik dia. Ya. Dengan apa tadi tandan karma. Lah 3 kali kena lacik baru masuk. Jadi ada orang yang nyeleneh-nyeleneh itu tu kewajiban pihak yang berwenang untuk meluruskan. Ya. Karena mereka punya kekuatan eksekusi. Jadi orang-orang yang nyeleneh, orang-orang yang ngomong tidak kalau sawah tak beri muncung dah. Dah beri muncung dah tu paham pun sabui dah. Ya, tak berilmu bicara tentang masalah besar. Tak berilmu bicara tentang masalah besar seperti yang kemarin mengatakan umat Islam tiai azan 5 kali. Sebulan 150 kali. Setahun 700 kali lebih. Ya. Tak ada orang Kristian yang panggilannya. Ikut sekali orang ucapkan selamat Natal awak orang Islamnya. Kan pernah nak tuan-tuan leh? Tak nak kau? Untung tak nak kau. Kau tak apa gitu tuan. Subhanallah. Orang seperti ini bicara asal bicara. Tak tahu apa akibatnya bagi dia sendiri keimanannya. Dan mengucapkan azan itu, yang azan siapa biasa? Orang Islam. Kan abang azan tahu? Iya kan? Coba orang Kristen azan sih kau nak wawo. Iya tak? Kau nak wawo. Uang tu wawo aja. Sekarang yang mengucapkan Natal tu orang Islam atau orang Kristen? Orang Islam, makanya kita sayang sama dia. Jangan sampai kau lepaskan imanmu karena mengucapkan selamat kepada kemungkaran adalah mungkar. Itu agamamu. Tapi kalau seandainya yang mengucapkan orang itu orang yang agama Kristen, kita tidak pernah larang kok. Dulu memang sudah kita bilang bukan urusan saya. Natal itu tidak pernah kita masalahkan dulu waktu kecil. Sekarang aja ketika ada sebagian saudara kita Islam ingin ikut makanya kita bilang kita sayang. Jalannya anak umur 5 tahun tu hidupin Honda kan. Tak kajau? Tak ini kajau? Wow. Sama dengan orang tak berilmu tentang Islam lalu bicara ikut-ikutan seperti itu. Ya harus kita ingatkan karena kita sayang. Sebab lepas imannya karena mengakui kesyirikan adalah syirik, mengakui kekufuran kufur. Jalan? Apalagi nolong, apalagi mengikuti. Maka kita ribut. Cobalah nanti orang Kristen yang azan di gereja sekali seminggu.
Sibuk tidak orang Kristen? Sibuk dah? Dah sibuk. Kemarin ada yang azan. Itu baru orang Islam yang azan. Belum orang Kristen lagi. Kalau orang Kristen kan jangan langsung asyhadu an la ilaha illallah. Masuk Islamnya kali kan. Kau tidak bohongi, kau tidak ngibu-au orang Kristen sudah. Makanya yang kita marahkan ketika orang Islam yang Natal. Ketika Islam yang mengucapkan Natal. Kalau orang Kristen kita tidak ganggu ketoleransi kita. Tidak dosa umat Islam diajar tentang toleransi. Umat Islam lah yang paling toleransi. Muslim paling toleransi. Jadi kaum muslimin dan muslimat. Jadi asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna. Coba sok tukang main duit apa nomor lonceng tu. Sok ganti sekali jadilah setahun. Pakai Allahu akbar ni kan. Terus itu pasti asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Hayya ala apa? Nah, ada salat. Ini kaum muslimin dan muslimat pasti ribut. Dan buktinya kemarin ketika mereka ini kita lihat komentar orang-orang saudara kita dari Kristiani, umat Kristiani merasa terganggu. Mereka sendiri merasa terganggu. Ya, karena mencampur adukkan agama itu tidak agama namanya. Mencampur adukkan agama itu tidak agama. Makanya seperti salah seorang penggerak HAM, siapa nama? Acu Pigai ya? Iya, kami tidak butuh ucapan Natal. Laksanakanlah agamamu dengan sebaik-baiknya. Umat Islam, lakum dinukum waliyadin. Alhamdulillah kita tidak ganggu. Allah musta'an. Baiklah kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, semoga bisa dipahami. Jadi menegakkan ubudiyah lillahi wahdah, hanya kepada Allah semata. Makanya di saat umat menegakkan pilar ini, setiap ada seperti tadi Umar, ada yang menyeleneh pikirannya, tidak percaya sama takdir, Umar luruskan dengan pelepah dengan tandan korma. Harusnya kalau ada macam itu kini wak buat lah tandan kambing. Iya, tandan kambing, tidak ada korma ke awak dah. Tandan kambing, oban kayaknya. Sampai 3 kali. Iya, ayat Al-Quran itu cahaya, Al-Quran itu hidayah. Sudah itu tidak masuknya gara-gara pikiran. Tidak ada dia sosok Abu Jahal kan dia pikiran tu ya. Sosok Abu Lahab kan dia hawa juga, bukan karena ayat dan hadis Nabi SAW. Yang lainnya, maka amar ma'ruf. Tapi amar ma'ruf nanti ada keedah-keedahnya, itu nanti secara khusus insyaallah taala. Kemudian yang kedua adalah himayatul mujtama', yaitu menjaga masyarakat dari apa? Yaitu menjaga keamanan. Sebab orang kalau sudah mulai berbuat maksiat pasti tak aman negeri. Cuci maksiat nambu aman. Zina aman dah. Kalau tantu dia abang berzina, orang tu bisa jadi dia lewo. Dia kajau dia kan. Cuma suruh nikah tu masalah. Suruh nikah dia akhirnya zina resmi. Iya. Ya, walaupun ini khilaf di antara ulama. Kalau menurut kompilasi hukum Islam di Indonesia, orang yang hamil orang yang hamil di luar nikah boleh dinikahkan oleh yang menghamilinya. Ini pendapat marjuh, pendapat yang lemah. Dan akhirnya orang semakin berani berzina semalam sebelum akad nikah. Nauzubillah. Apa jolehnya? Soagilah jolemanya. Ini tidak pernah belajar agama, lalu diberikan keamanan seperti itu, garanti boleh nikah walaupun hamil. So hamilan bangnya, awak kan nikah sebulan lainnya. Sebulan tak kenapa apa nomornya kan? Pakai apa nomor? Pakai lili pawi apa nomor? Stagin. Mak abal amalnya stagin. Dan aslinya lupon. Masya-Allah, kuih hafalan beliau lah maksud. Ndaknya di masa awal tak pakai itu, lah jadi masa ini. Baiklah kaum muslimin dan muslimat dirahmati. Stagin nomor dia, bang. Lapal. Nah, jadi menjaga keamanan, menjaga keturunan, amar ma'ruf menjaga keyakinan, amar ma'ruf menjaga akal. Sekarang pemikiran anak-anak kita sering tidak aman karena banyaknya kemungkaran dalam pemikiran, ya kan? Banyak.
Berapa kemungkaran yang menyebabkan kita menolak ayat Quran, menolak hadis-hadis Nabi SAW. Nah, ini harus dilakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Kadang-kadang kita lebih percaya dengan kalau begini mesti begitu, kalau begitu mesti begini, daripada qala Allah wa qala Rasulullah SAW. Maka ini harus dan keamanan pemikiran ini akan terjaga bila tegak amar ma'ruf nahi mungkar. Cuman memang resikonya antara pendukung kebatilan dengan pendukung kebenaran selamanya tidak akan akur. Itu biasa. Dan Allah sudah menghendaki itu, bahwasanya manusia itu salah satu cara perbaikinya adalah ini mesti menyelamatkan yang ini. Allah berikan itu peluang bagi kita untuk membimbing saudara. Alangkah indahnya ketika kita bisa membuat seorang yang awalnya tidak bertauhid menjadi bertauhid, orang yang awalnya tenggelam dalam bergelimang maksiat menjadi orang yang taat dan rajin ke pengajian. Ini aset luar biasa bagi kita. Nanti dia menjadi dai lagi. Makanya tegaknya amar ma'ruf, menjaga keamanan masyarakat. Mencilok aman wanda. Judi aman orang. Narkoba aman? Enggak. Makanya kaum muslimin dan muslimat, orang yang menjadi penghalang bagi taubatnya orang-orang dengan alasan tidak sepaham dan sebagainya, ini menanggung dosa luar biasa kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Makanya bila ada saudara kita intens berdakwah di bidangnya dengan segala kekurangannya, kita tidak bisa menangani hal itu, tolong jangan diganggu. Tolong jangan diganggu. Ini enggak. Kadang-kadang kita lebih mementingkan pendapat kita daripada apa yang dihasilkan. Kecuali yang diajarkan kesesatan, iya. Tapi kalau seandainya dia ingin membawa orang kepada kebaikan, tapi dengan berbagai kekurangan. Sebab dalam dakwah sendiri kaum muslimin, amar ma'ruf nahi mungkar, ada bab yang namanya irtikabu akhaffid dararaini. Dua hal bermudarat, tetapi dilakukan yang paling ringan. Yang paling ringan. Contoh konkretnya, Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, fatwanya tidak pernah berubah sampai beliau mati, merokok haram. Di saat beliau sebelum subuh ke masjid, tiba-tiba ada anak bujang. Anak bujang tak pernah ngaji, tentu syekh kan tak kata tentu syekh kan ya. Tak kan tentu dia siapa Ustaz Sianu kan tak habis walaupun panana aduh Ustaz situ bahaya, Ustaz dah semana maunya beda dia. Cuma ketika basuh tak tentu Jadi Syekh besar Syekh Ibnu Utsaimin, imam Jami' Buraidah waktu itu, katanya, ya Syekh kemana katanya? Basuh apa? Basuh gaul pakainya kan masjid, kata Syekh. Boleh minta apinya. Boleh minta api. Itu apongnya? Mokoknya. Kalau tuan-tuan kira-kira cendapur batunun kayaknya kan kaya. Enggak, Syekh, tafadhal. Kenapa? Karena maslahat untuk dia mau menerima dakwah di watasnya waktu itu lebih besar. Karena Syekh punya sasaran waktu itu, anak ini setelah diberikan kebaikan api rokok, insya Allah dia mau diajak ke masjid. Tapi coba tununya tambah dakwah kamu saji. Ini namanya irtikabu akhafi, atau kadang-kadang melakukan maslahat atau melakukan suatu mudarat yang kecil untuk maslahat yang lebih besar. Ini jangan dicatat sebagai sebuah kesalahan. Makanya harus paham situasi dan kondisi. Ini kadang-kadang kita tidak ingin dai itu seperti malaikat Jibril gitu ya. Pokoknya buka kulit nampak isi. Tidak semua yang bisa seperti itu kaum muslimin. Karena ini babnya banyak di ijtihad. Ijtihad dalam melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, dalam penerapannya, bukan dalam kandungan ilmiah yang tidak, dalam penerapannya. Jadi menjaga keamanan masyarakat. Makanya pemikiran-pemikiran yang nyeleneh seperti liberal, sekuler itu tidak aman. Nah, ini harus ada amar ma'ruf nahi mungkar. Alhamdulillah MUI
sudah mengeluarkan haramnya pemikiran liberal, sekuler, dan komunis, dan sudah mengeluarkan fatwa sesatnya Syiah dan Ahmadiyah. Ahmadiyah itu bukan Islam. Andainya orang Ahmadiyah bilang mereka agama baru bukan Islam, ya kita angkat tangan, dah selesai urusan dengan mereka. Cuman ketika mereka mengatakan mereka Islam, lalu mereka keluar dari Islam, ini merusak umat Islam. Makanya pendirinya atau agama ini di tempat lahirnya tidak diterima. Di India tidak diterima. Mirza Ghulam Ahmad di India, karena memang terendus menurut fakta sejarah bahwa yang membuat agama ini memang penjajah Inggris. Sengaja dibuat Mirza Ghulam Ahmad sebagai nabi palsu, lalu kemudian beliau dibawa ke Inggris. Makanya pusat Ahmadiyah dunia di mana? Di Inggris. Dapat suaka di situ. Karena memang berjasa untuk menjajah daerah jajahannya dulu di India, Pakistan dan sekitarnya. Allah musta'an. Masih kepentingan penjajahan. Baiklah kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi terpelihara jiwa kita, terpelihara dengan amar ma'ruf nahi mungkar. Kita punya kepentingan mengurangi banyaknya kemiskinan. Maka harus sering mengumpulkan bantuan. Kita punya kepentingan untuk supaya jangan banyak pengangguran, ciptakan lapangan-lapangan kerja. Makanya kemarin saya punya ide, saudara-saudara yang muda-muda ini, kita termasuk saya nanti misalnya, kita buka sesuatu yang bisa kita buat, misalnya belajar kepada yang sukses dan iuran bersama-sama supaya ada peluang kerja bagi saudara kita. Ya, sebab di antara ini GPSM ini banyak yang ada yang belum bekerja katanya kan. Bisa mungkin kita bersama, insya Allah pasti bisa, insya Allah ta'ala. Sudah saya sampaikan ke Ustaz John dulu, cuman karena pandemik ini belum sempat bertemu lagi, karena beliau ngajaknya bertemu di rumah makan. Sangat setuju itu, sangat setuju. Alhamdulillah sekarang sudah ada ampera barokahnya, kan lebih mudah lagi. Ini patut disokong nih kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jazakallahu khairan, beliau mengalahkan kita semua. Jazakallahu khairan, semoga Allah banyakkan orang seperti beliau, amin. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati. Yang ketiga adalah kalau membuat keamanan, mencegah kemungkaran, maka setiap kemungkaran hilang, lahir keutamaan, lahir kemuliaan. Ya, wanita yang tidak berjilbab, lalu kita beri nasihat, besok dia berjilbab, terpelihara kita, aman. Jadi para istri nanti tidak khawatir lagi melepas suaminya pergi bekerja. Apa sebab? Pegawai semua di kantor itu sudah pakai cadar. Misalnya itu, misalnya. Saya minta kapan terrealisasi tidak tahu. Kemudian apalagi kalau berhasil pun menasihati. Misalnya sebaiknya yang bekerja itu adalah laki, perempuan di rumah. Betul je ustaz nya. Laba laki dan suatu malenya. Tolong cien ustaz, kalau ndak itulah payah jadi. Misalnya akhirnya banyak ini semakin mengurangi peluang-peluang perselingkuhan. Sebab mohon maaf, setiap bertemu laki-laki dan perempuan di satu tempat, tidak usah jauh, kita yang ngaji pun nampak antino tak Cina? Tidak Cina? Cina pula tidak. Apalagi yang masih banyak yang penasaran. Ya, kaum penasaran kan lebih banyak ya. Yang penasaran. Ya, beda dengan yang pengalaman. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, semakin berkurangnya campur baur yang tidak sesuai dengan norma dan etika Islami, maka semakin buruk keadaan kita. Akhirnya banyak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Kaum muslimin, laporan perceraian dari yang bekerja lebih banyak daripada yang tidak bekerja. Alasannya sederhana. Suami saya tidak lagi bisa menyenangkan saya. Terus siapa menyenangkan amak? Ada orang di kantor. Janji gombal banyak tuntun. Ini babini lakur. Babininya. Kecil sananya tuntun babini dua. Lah banyak cuba nak tolak.
Kan banyak coba enggak sanggup. Hanya orang-orang kuat saja, orang-orang yang hebat. Alhamdulillah, awak penakut jembo coba lah. Bukan negara tak nak buka pintu je bang. Laisau tu. Padahal orang berkuncinya kan. Bon dan buka pintunya, laisau tu. Apalagi kalau kunci lambi sodor. Tentunya ndak. Motor lah tenamuinya, rumah tenamuinya, tanah tenamuinya, kadin tenamuinya, kabun tenamuinya. Apa lamangnya? Inilah salah strategi dia buat. Dek sayang babek tenamuinya sodor. Nya sayang bini, sayang anak. Akhirnya ketika nak ni ndak dapat cil. Tasur. Baiklah kaum muslimin. Jadi kaum muslimin dan muslimat, tegaknya amar ma'ruf nahi mungkar ini membuat menyebar kebaikan sebanyak-banyak mungkin insyaallah taala. Ada tentang aturan-aturan kalau kita bahas sekarang terlalu banyak, tapi secara umum asal muasalnya amar ma'ruf nahi mungkar wajib. Tidak ada takwilnya. Cuman ada kadang wajibnya secara kolektif dan ada wajibnya secara personal individual. Ya, misalnya kemungkaran terjadi dalam rumah tangga, itu individu itu wajib. Individu yang ada dalam keluarga itu. Tapi yang terjadi di tengah masyarakat, ini kewajiban orang yang berwenang dan orang-orang yang berilmu, para tokoh, para pemimpin. Maka pemimpin kalau tidak melaksanakan berarti tidak menjalankan fungsinya dengan sempurna. Ya, tidak menjalankan fungsinya, apalagi negeri serambi Mekah ini. Tapi kalau masih banyak orang maksiat di dalamnya dengan bebas, maka rusak serambinya. Kalau rusak serambi, rusak dinding lah. Rusak dinding, rusak sondi. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat, marilah kita bersama-sama untuk mengembalikan kebaikan umat ini. Bahwa mereka adalah khairu ummatin ukhrijat linnas, sebaik-baik umat yang ciri khasnya adalah ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Mudah-mudahan Allah berikan kemenangan itu kepada kita, dan Allah berjanji bila ini terlaksana kita mendapatkan tongkat yang membuat kita jadi khalifatullah yang menjalankan apa yang Allah inginkan daripada kita. Wallahu taala alam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wasallam. Ada jelas ya? Subhanallah. Baik, assalamualaikum Ustaz. Bagaimana hukumnya kalau dikasih makanan sama tetangga atau saudara yang merayakan tahun baru? Secara hukum makan boleh saja dimakan, boleh dimakan karena makanannya halal, kecuali dia antar BPK tidak boleh. Tapi kalau makanan boleh saja. Tapi kalau seandainya ada keinginan untuk memberikan ini teguran misalnya, maka warak kita membolehkan kita untuk menolaknya. Mohon maaf, saya tidak ikut makan makanan dalam acara-acara yang seperti ini. Tapi secara hukum boleh. Secara hukum boleh, wallahu taala alam. Selama masih halal. Nah. Itu. Qul hal tarabbasu ihdal husnayn. Terus katakanlah apakah mereka tidak menunggu kecuali salah satu dari dua kebaikan. Ini dikatakan kepada orang-orang yang berjihad fisabilillah. Orang berjihad itu diberikan salah satu dari dua kebaikan. Husna, kebaikan. Husnayn, dua kebaikan. Kebaikan pertama adalah menang mulia di jalan Allah SWT dengan Islam, atau kalah mati syahid masuk husna, surga. Jadi surga disebut dengan husna. Nah, gitu. Iya, maka tunggulah salah satu dari kedua kebaikan itu, dan kami juga menunggu itu bersama kamu. Nah, Allah barik.
Jazakumullah. Baik, sampai di sini mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa kembali pada kesempatan yang lain dengan izin Al-Karimur Rahman. Terima kasih. Wassubhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.